Selamat pagi anak-anak. Hari ini mata pelajaran kita adalah matematika dan tematik. Nah, untuk jam pertama ini kalian Ibu akan berikan tentang konversi pecahan. Ya. Baik. Sebelum biasakan diri, sebelum kita belajar, ya kalian sudah membiasakan diri harus berdoa dulu. Ya, berdoa sesuai dengan keyakinan kalian. Ya. Nah, jangan lupa juga kalian harus isi daftar hadir ya, mengabsen agar kehadiran kalian bisa diketahui ya. Karena kita belajar dari rumah, kita sulit untuk tatap mukanya. Ya, baik. Nah, konversi pecahan itu merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk mengubah pecahan dalam bentuk desimal atau persen, serta sebaliknya merubah bentuk desimal atau persen ke dalam bentuk pecahan. Itulah yang dikatakan sebagai konversi pecahan. Ya. Nah, adapun yang kita pelajari di sini yaitu tentang mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Yang kedua, mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Dan yang keempat, mengubah persen ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi di sini ada 4 hal yang kita akan pelajari ya. Nah, baik. Mengubah pecahan biasa ke desimal itu bisa dengan 2 cara, yaitu caranya dengan cara membagi atau bagi kurung ya. Perlu diingat bahwa per itu sama artinya dengan bagi ya. Jadi untuk mengubah pecahan ya, cukup membagi pembilang dengan penyebut ya. Nah, kita lihat di gambar sebelah ya, contoh. Ya. Kita contoh, lihat berikutnya ini. Contoh membagi kurung. Ya. Ya. Contohnya 2/5. Ya, kita akan jadikan 2/5 ini ke dalam bentuk pecahan desimal. Maka caranya 2/5 ini kita pakai dengan cara bagi kurung. Ya, kita lihat di sini 2 dibagi 5. Nah, 2 dibagi 5 karena 2 dibagi 5 tidak bisa, kita kasih 0 dulu. Nah, kita kasih 0. Nah, 0 kali 5 itu adalah 0. Ya, 0 tulis di bawah angka 2 sebetulnya. Nih langsung Ibu tulis di sini 20 ya, karena kita minjem jadi tulis 20. Jadi karena kita minjem, kita isi tanda koma. Karena tadi aslinya adalah 2 ya. Oh ya. Karena aslinya tadi adalah 2 bagi 5 itu adalah 0, terus kita pinjam 10-nya ini menjadi ini 20. Sekarang 20 dibagi 5 adalah 4. Kita tulis sana 4 kali 5 adalah 20. Sehingga nilai akhirnya adalah apa? Nilai akhirnya menjadi 0,4. Jadi 2/5 itu adalah 0,4. Ya, desimal. Ingat, desimal itu tandanya adalah koma. Jadi ini aslinya 2/5 itu adalah 2 dibagi 5 ya. Kenapa bisa ini? Karena kita di belakang koma itu adalah kita lihat di 1 di belakang koma itu adalah per 10, 2 di belakang koma per 100, 3 di belakang koma per 1000 dan seterusnya. Sudah kita pelajari minggu kemarin ya, kalau tidak salah hari Senin. Baik, itu. Nah, itu caranya dengan cara membagi kurung ya. Kalian bisa didampingi oleh orang tua bagaimana caranya membagi kurung ya. Baik, kita lanjut yang
berikutnya, cara yang berikutnya adalah mengubah penyebutnya menjadi 10. Penyebutnya kita jadiin 10, 100, dan 1000. Ingat bahwa bilangan desimal merupakan bilangan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Ya. Baik, kita lihat di sini contoh yang kedua ya, yang mengubah menjadi per 10 kita lihat ya. Baik. Contoh mengubah penyebut menjadi per 10. 2/5 kita pakai lagi ya contohnya. Nah, sama dengan kita jadikan, itu tanda tanya, jadikan dia per 10. Nah, 5 ini bisa jadi 10 itu dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana dia bisa jadi 10? Nah, bisa 5 kali berapa jadi 10? Atau 10 dibagi 5 sama dengan berapa? Boleh. Nah, kalau penyebutnya kalian kalikan, yang kalikan misalnya 2, nah pembilangnya juga harus dikalikan 2. Ya, harus pembilang dan penyebut harus sama-sama kalinya ya. Baik, kita lihat. Nah, berapa hasilnya kita lihat sekarang. Tanda itu ya. Kita lihat dikalikan berapa agar menjadi 10. Iya, kita lanjut ya. Nah, tanda itu jadi berapa dia? Kalikan 2. Ya, dijadikan 10 berarti 5-nya dikalikan 2. Nah, terus yang di atas ya, pembilangnya juga dikalikan 2. Ya, tuh, pembilang kali 2, penyebut kali 2. Sehingga akan menghasilkan 2 kali 2. Nah, kalau pecahan ingat pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi pembilangnya 2 kali 2 ya adalah 4, penyebutnya 5 kali 2 adalah 10. Nah, itu dengan cara mengalihkan mengubah menjadi penyebutnya menjadi 10. Itu lihat menjadi 10 ya. Nah, sehingga ini disebut dengan 0,4 ya, 0,4. Jadi karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut ya, maka itu sama caranya dengan cara yang tadi, 4 dibagi 10 cara yang tadi ya, 4 bagi 10 0 kali 0 kali 4 ya adalah 0 kali 4 tetap 0 kan. Nah, menjadi itu adalah 40 bagi 10 menjadi 4. Jadi 2/5 itu menjadi 0,4 ya, desimalnya menjadi 0,4. Baik, kita lanjut ya. Yang kedua, mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, mengubah desimal dalam bentuk pecahan biasa ya, mengubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa caranya hampir sama. Pembilang dan penyebut dijadikan per 10, per 100 dan seterusnya, lalu dibagi dengan angka yang sama untuk disederhanakan ya, dibagi angka yang sama. Contoh, ubahlah 0,75 menjadi pecahan biasa, maka 2 angka di belakang koma jadi per berapa? Masih ingat nak desimal kemarin waktu hari Senin? Iya, itu adalah 2 angka di belakang koma, itu artinya per 100 ya. Nah, ingat nih, lihat di samping. Ingat 1 angka di belakang koma itu artinya per 10. 2 angka di belakang koma per 100, 3 per 1000 ya. Cara menyederhanakan ialah membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. Ya, itulah jadi pecahan biasanya. Ya, jadi pecahan biasa. Nah, baik. Kita lihat berikutnya. Ya. Ya. Tuh, contohnya di sini 75 per 100. Ya, kita coba dibagi. Kita sama-sama bagi 5, bagi berapa dia? Ya, sama-sama bagi 5, 75 bagi 5, itu juga dibagi 5 ya. Itu akan menghasilkan
15/25. Ya. Nah, bisa nggak kecilkan lagi nih? Nah, masih bisa disederhanakan lagi? Nah, siapa yang tahu masih bisa nggak? Nah, ini sebetulnya hasilnya yang tadi 15/20 itu masih bisa dikecilkan lagi. Ya, sama-sama dibagi 5. Ya, sama-sama dibagi 5. 15 bagi 5 hasilnya adalah 3. 20 bagi 5 adalah 4. Jadi itu hasilnya 3/4. Ya, 3/4 ini bisa dikecilkan lagi enggak? Bisa dibagi lagi enggak? Tidak. Kenapa? Karena kalau 3 kita bagi, pembilangnya kita bagi 3, penyebutnya harus kita bagi 3. Nah, ini sudah tidak bisa ya. Jadi ini sudah hasil akhirnya ya paling sederhana, yaitu 3/4 dari bilangan tadi berapa? Nah, kita lihat lagi ke atas, dari 75/100 itu pecahan biasanya ya, pecahan yang paling sederhananya menjadi 3/4 yang tadi di bawah nih kembali lagi ke sini ya. Baik, itulah tentang mengubah desimal menjadi pecahan biasa ya. Baik, kita lanjut ya. Masih bisa disederhanakan? Tidak, ya sudah Ibu sebutkan tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Nah, menjadikan persen. Ingat persen itu yaitu persen itu per 100 ya. Itu lambangnya adalah lihat sebelah ya, lihat gambar sebelah, nol strip miring 0 gitu ya. Mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen ya dilakukan dengan cara mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Persen itu per 100, berarti penyebutnya harus 100 ya, karena persen merupakan per 100. Nah, contoh 2/5 ke dalam persen ya. 2/5 ke dalam persen itu sama dengan, nah jadikan dia 100 per 100. Nah, penyebutnya 100. Nah, 5 kali berapa biar mau jadi 100? Ya, atau 100 bagi 5 berapa? Boleh balik ya. Di sini kalian betul-betul harus menguasai perkalian dan pembagian. Ya, baik. Nah, kita lanjut. Yaitu kita lihat berarti 100-nya itu hasil dari 5 dikalikan 20. Ya, 5 kali 20 sama dengan 100. Ya, begitu pula ya, pembilangnya harus kalikan 20. Ya, pembilang kali 20, penyebutnya pun harus kalikan 20. Sehingga kita lihat di sini. Nah, tuh lihat ya gambarnya, lihat tanda-tanda yang Ibu gini kan. Nah, 2 kali 20 sama dengan 40. Sekarang 5 kali 20 adalah 100. 40 per 100 itu adalah 40%. Ya, itu 40%. Nah, itu caranya ya. Ingat persen, Ibu tegaskan lagi, persen itu adalah per 100. Ini sudah per 100 berarti angka 40% gitu ya. Baik. Kita lanjut yang keempat, yaitu mengubah persen ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, dari persen ke bentuk pecahan biasa, ya bisa kita lakukan dengan 2 cara. Dari cara pertama, dari bentuk persen diubah dahulu menjadi pecahan biasa, ya. Pecahan biasa per 100, ya. Kemudian cara yang kedua, sederhanakan bentuk pecahan tersebut dengan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. 80%. Itu artinya 80 per 100. 80 per 100. Jadikan dia pecahan biasa.
Nah, jadi sama-sama itu artinya sama-sama dibagi. Ya, berarti sama-sama dibagi berapa dia di sini? Dibagi 10. 80 dibagi 10 adalah 8. 100 bagi 10 adalah 10. Terus, ingat pembilang dan penyebutnya sama ya, dibagi berapa pembilang, penyebut juga dibagi sekian. Nah, sekarang dari 8/10 ini kita bisa enggak kita kecilkan lagi, sederhanakan lagi ya. Sama-sama kita bagi 2 ya. Sama-sama dibagi 2 menjadi 8 bagi 2 adalah 4, 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi ya, dari 4/5 ini bisa enggak dibagikan lagi? Kita lihat kalau misalnya pembilang dan penyebutnya sama-sama bisa dibagi dengan bilangan yang sama, berarti bisa kita sederhanakan lagi. Kalau tidak, seperti angka 4/5, tidak bisa kita bagi dengan bilangan yang sama, berarti sudah cukup sampai 4/5. Jadi 80% itu adalah sama dengan pecahan biasanya menjadi 4/5 ya. Nah, kira-kira bagaimana? Ya, untuk lebih jelasnya ya, kalian bisa tanya sama orang tuanya ya. Mungkin orang tuanya bisa mendampingi kalian belajar di sini, silakan. Ya, kalau tidak mengerti bisa kalian hubungi ibu ya. Ibu siap memberi penjelasan secara mungkin di Japri ya. Ibu siap ya. Nah, untuk tugas sekarang ya, matematikanya kalian kerjakan 5 soal berikut ini. Nah, seperti nyatakan pecahan berikut dalam bentuk desimal, pecahan itu dalam bentuk desimal. Ini pecahan 8/5 ini ke dalam desimalnya berapa namanya? Ingat caranya dengan cara membagi ya. Nah, kemudian nyatakan bilangan desimal ke dalam bentuk pecahan. Jadi desimal itu rubah jadikan pecahan ya. Gimana tadi udah Ibu jelaskan. Yang ketiga dalam bentuk persen ke pecahan ya. Yang keempat dalam bentuk pecahan ini dalam pecahan biasa ke bentuk persen. Oh, ini salah ketik dikit ya. Ke dalam bentuk persen. Dan selanjutnya pecahan biasa ke dalam persena 2 tentang menjadi persennya ya. Baik, Ibu cukupkan sekian ya. Nanti ya soal tugas-tugas ini kalian kerjakan pada kertas. Ingat biasa diisi nama, kelas, hari dan tanggal, dikumpulkan setiap hari Jumat ya, sambil mengambil tugas yang sudah terkumpul ya. Nah, cukup sekian. Selamat pagi.